Episode 2620. Puncak Dunia Gelap. Salah satu dari 5 wilayah utama juga merupakan tempat inti saat ini, Dunia Gelap. Di Dunia Gelap, Istana Dewa Iblis adalah kekuatan terkuat di dalamnya. Istana Dewa Iblis mendiami Pegunungan Tianmo. Medan di Pegunungan Tianmo merupakan dataran rendah dan curam, bahkan lebih berbahaya dan mudah untuk dipertahankan serta sulit untuk diserang. Legenda mengatakan bahwa ada segunung mayat aneh di Istana Iblis. Gunung itu berisi pedang iblis terkuat di dunia iblis. Tidak ada seorang pun yang mampu menggoyahkannya sejak zaman kuno, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengekstraksinya. Namun, ada banyak rumor tentang pedang iblis. Di dunia gelap saat ini, di kehampaan yang redup, retakan di kehampaan tidak merata, dan anak sungai seluruhnya terdiri dari darah merah, yang sangat mencolok dan menarik perhatian. Tulang ada di mana-mana, dan ada banyak mayat. Kesedihan yang mendalam menyelimuti kehampaan, dan sepertinya tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk iblis yang telah jatuh di sini, dan pertempuran tragis macam apa yang terjadi. Oke, tragis sekali. Xiao Yan dan pembangkit tenaga listrik peri api baru saja melangkah ke dunia gelap, dan aura tajam dan berdarah yang mengalir ke wajah mereka membuat para tetua, Putri Qianqin, dan yang lainnya mengerutkan kening. Dunia gelap tidak diragukan lagi adalah tempat paling teraniaya di seluruh dunia iblis. Banyak pembangkit tenaga listrik sedang menunggu, bahkan jika tidak ada aura dalam kehampaan redup di depan mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia ini sudah penuh dengan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Mengambil penguasa dunia pusat dari dunia iblis, Yang Mulia Iblis berinkarnasi menjadi dewa jahat ke-6 yang baru, dan menambahkan Raja Iblis Raja jahat ke-5, setelah tingkat pertempuran ini pecah, saya khawatir itu akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Itu akan hilang dalam waktu singkat. Seseorang akan datang. Xiao Yi dan Tetua Agung saling berpandangan, lalu melihat kehampaan di depan mereka. Suara itu baru saja jatuh, kehampaan melonjak, lapisan awan iblis hitam pekat muncul, dan nafas besar tersapu, seolah-olah ada massa udara yang sangat jahat yang menyembur keluar. Penjaga dewa jahat, mirip dengan pembangkit tenaga listrik setengah dewa jahat, dengan tatanan reinkarnasi kelima. Jatuhnya awan ajaib sebenarnya menyebabkan tubuh banyak orang kuat dari klan peri api sedikit gemetar, suhu antara langit dan bumi turun drastis, dan nafas suram dan dingin mengalir ke arah mereka. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Xiao Yu sangat kuat. Ketika saya melihatnya hari ini, reputasinya benar-benar sesuai. Kedua dewa jahat itu mengundang Xiao Yuzu untuk menemui mereka. Aku ingin tahu apakah orang dewasa bisa mengagumi mereka. Di atas langit, dewa setengah jahat muncul dari udara tipis, menatap diam-diam ke arah pasukan peri api, dan senyuman tipis terlihat di mulutnya. Dengan kekuatan keluarga Fire Elf saat ini untuk bekerja sama dengan Xiao Yan, bukanlah masalah untuk melenyapkan mereka. Tapi apa niat mereka melakukan tindakan seperti itu? Kakak kedua, kamu tidak bisa pergi. Kekuatan dua dewa jahat, dikombinasikan dengan kekuatan banyak orang kuat di pusat dunia iblis, situasinya terlalu berbahaya. Xiao Yi langsung menggelengkan kepalanya, mencoba menolak ajakan dewa setengah jahat itu. Bahkan kekuatan Xiao Yan saat ini di puncak peringkat reinkarnasi lapisan ke-6 mungkin tidak mampu menghadapi begitu banyak kekuatan jahat pada saat yang bersamaan. Dan sekarang Xiao Yan adalah seorang yang bermartabat, jika terjadi kecelakaan, akhir ceritanya akan terlalu tragis. Persekutuan. Melihat ini, wajah tetua agung dari klan peri api tenggelam. Memimpin. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut, pancaran kekuatan jiwa diteruskan ke Xiao Yi dan yang lainnya, jelas menjelaskan beberapa hal yang tidak jelas. Lagi pula, di pasukan peri api, selain tetua agung, Putri Qianqin, ada juga tetua tertinggi dan beberapa tetua yang bersembunyi di antara mereka. Latar belakangnya juga berdasarkan premis bahwa Xiao Yan akan menyetujui pihak lain. Dengan persepsi besar Xiao Yan, dia secara alami menemukan bahwa dunia gelap yang tak terhitung jumlahnya telah dikuasai oleh klan jahat asing. Karena dua dewa jahat diundang, lebih baik datang dan mencari tahu. Bagaimanapun, meskipun kekuatan dari dua dewa jahat kelima dan keenam sangat menakutkan, Xiao Yan saat ini tidak mampu melawan. Tuan Xiao Yu benar-benar orang yang ceria. Silakan. Telapak tangan dewa setengah jahat berguling, dan saluran jahat tercabut dari udara tipis, sebelum menjangkau Xiao Yan. Ledakan. Dengan suara, keduanya tidak masuk pada saat yang sama, dan mengalir ke istana iblis. Tetua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Putri Qianqin dan orang kepercayaan lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Silakan, pertama-tama lingkari dan tekan beberapa kekuatan jahat di luar istana iblis, dan tunggu instruksi Xiao Yu untuk bertindak. Membunuh. Aura api di langit bagaikan lahar vulkanik yang dibuang seluruhnya ke ruang ini. Segera setelah pegunungan Tianmo padam, jejak pertempuran yang sangat kejam terjadi. Penyihir, atau pedang ajaib. Beberapa sosok kurus yang tersembunyi di antara kerumunan mengeluarkan sedikit suara, dan kemudian menjadi sunyi. Aneh untuk mengatakan bahwa pasukan jahat yang tak terhitung jumlahnya di luar pegunungan Tianmo tidak memiliki dewa setengah jahat yang kuat, dan mereka dikepung dan dimusnahkan oleh semua orang dalam seperempat jam. Tetapi ketika mereka ingin masuk ke dalam gunung tempat tinggal istana iblis, mereka sangat kuat. Kekuatan ketapelnya terlontar, seolah-olah ada kekuatan jahat yang menghalangi mereka untuk maju. Di dalam istana iblis, di pegunungan yang luas, terdapat beberapa istana yang megah, tetapi istana-istana tersebut tampaknya dilindungi oleh semacam kekuatan yang berbeda dari ras jahat asing. Saat ini, terdapat sebuah lembah di bawah pegunungan. Dua dewa jahat, Xiao Yan ada di sini. Dengan kalimat samar, sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di sini. Raja Iblis Dewa Jahat kelima, Yang Mulia Iblis Dewa Jahat keenam. Xiao Yan berdiri dengan tenang di mulut lembah, tanpa rasa takut sedikit pun di matanya, menatap langsung kedua massa udara gelap di depannya.
Dari sana, Xiaoyan mencium gelombang kejahatan yang kental. Kekuatan kedua orang ini, setidaknya, juga berada pada level reinkarnasi ketujuh. Apa maksud kalian berdua yang memanggilku ke sini? Setelah merenung sejenak, Xiaoyan berkata langsung pada intinya. Dia tahu kalau dua orang di depannya jelas bukan teman baik, jadi dia tidak ragu-ragu. Memanggil Tuan Xiao Yu, tentu saja ada hal penting untuk didiskusikan. Ada senyuman suram di dua kelompok udara hitam, yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Petik 2 petik 2. Xiaoyan tidak menanggapi, dan banyak kekuatan di tubuhnya perlahan melonjak untuk mencegah keduanya menyerang secara tiba-tiba. Itulah yang disebut ketulusan. Melihat wajah Xiaoyan yang bingung, sepasang mata jernih muncul dari masa udara hitam pekat dari Raja Iblis Jahat kelima, menatap Xiaoyan dengan ringan, dan melambai ringan di masa udara. Dalam sekejap, kekosongan di lembah tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan pemandangan buram perlahan menjadi jelas. Di atas layar terdapat area gelap berkilauan dengan darah mengerikan, di mana kekosongan tersebut dilindungi oleh 9 sinar cahaya, dan penampilannya bahkan sama dengan kuil istana Dewa Iblis yang menghuni pegunungan Tianmo. Melihat dari jauh ke dekat, banyak suara gelap tiba-tiba muncul di kuil, dan ada banyak orang kuat di istana iblis, dengan garis hitam di tengah alis mereka. Garis hitam itu seperti ular berbisa, terus-menerus menelan kekuatan hidup mereka, secara samar-samar menghubungkan hidup mereka sepenuhnya. Tampaknya hidup dan mati mereka hanyalah pemikiran antara dua dewa jahat di depan mereka. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan bahkan ketika dia sedang melihat gambar kuil yang gelap, dia melihat sosok yang dikenalnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.